Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Rumiati, SST Bidan MKM, dosen Prodi Kebidanan Program Diploma 3 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kusuma Usada Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Asuhan Kebidanan Holistik. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 4 dengan kode mata kuliah BDN 724. Beban SKS pada mata kuliah ini adalah 4 SKS dengan rincian 2 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Untuk mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa harus memenuhi syarat telah lulus mata kuliah anatomi, fisiologi, dan asuhan kebidanan pada neonatus bayi dan balita. Mata kuliah ini adalah mata kuliah pendukung yang setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa akan mampu melakukan asuhan kebidanan secara holistik. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini terdiri dari 4 aspek, yaitu meliputi sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan penguasaan pengetahuan. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dalam mata kuliah ini, setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis tentang asuhan kebidanan holistik, yaitu pregnancy message, baby message, postnatal care dan message, pediatric message terapi, hipnoterapi, dan prenatal yoga. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran ini adalah delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Delivery. Untuk delivery, saya akan memberikan materi dan RPS yang bisa diunduh oleh mahasiswa pada sistem e-learning melalui sistem informasi akademik atau SIA, di mana SIA tersebut dapat digunakan untuk presensi kehadiran mahasiswa, mengunduh RPS, mengunduh materi pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, mengumpulkan tugas dari dosen, serta melakukan penilaian pembelajaran. Selain dengan SIA, pembelajaran dilakukan interaksi secara langsung dengan tatap muka di kelas untuk mendukung pemahaman mahasiswa tentang materi yang akan disampaikan. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, dan refleksi bersama. Assessment atau sistem penilaian yang dilakukan dalam mata kuliah ini mencakup penilaian formatif dan sumatif untuk menilai proses yang dilakukan melalui kuis, tugas individu, kelompok, serta penilaian sikap sesuai dengan RPS. Kriteria penilaian teori 50% mencakup soft skill 25%, evaluasi blok 50%, dan penugasan 25%. Kemudian untuk penilaian praktikum 50% mencakup soft skill 25%, penugasan 50%, dan evaluasi 25%. Berikut ini saya tampilkan video pembelajaran secara luring pada salah satu pokok bahasan pada RPS mata kuliah Asuhan Kebidanan Holistik pertemuan keempat, yaitu message pada bayi. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Ya. Jadi alhamdulillah hari ini kita akan belajar untuk mata kuliah Asuhan Kebidanan Holistik ya. Kemarin kita sudah ketemu untuk pertemuan ketiga. Sekarang pertemuan keempat. Masih ingat untuk pertemuan yang ketiga? Masih, Bu. Masih. Kira-kira apa kemarin? Tentang konsep message pada bayi. Oke, konsep pada message pada bayi ya. Apa itu message pada bayi? Itu adalah pemberian sentuhan ya atau pijatan yang tujuannya untuk kesehatan atau relaksasi. Oke, untuk sekarang untuk materinya sudah saya upload di SIA ya, silahkan nanti bisa di download di materi di SIA, silahkan. Untuk yang hari ini kita akan belajar terkait dengan konsep message pada bayi. Baik, untuk tujuan pembelajaran hari ini kita akan belajar ya terkait dengan apa itu pengertian dari baby message, kemudian mekanisme dasar untuk pemijatan,
Kemudian manfaatnya apa, tanda bayi itu siap itu bagaimana, persiapannya apa saja, tekniknya seperti apa, kemudian prosedur dari pemijatan itu bagaimana. Nah, untuk message itu tadi adalah sentuhan ya, keseluruhan sentuhan lembut yang tentunya diberikan oleh terapis ya, atau ini ya, pengasuh, bisa dilakukan oleh pengasuh ya, bermakna, bermanfaat bagi tentunya bagi bayi. Kemudian di sini kenapa baby message itu adalah terapi tradisional ya, yang menggabungkan dari sentuhan pengasuhan tadi ya, yang dilakukan boleh orang tua, boleh pengasuh gitu ya, dengan gerakan atau teknik-teknik tertentu. Nah, untuk mekanisme dasar untuk pemijatan di sini banyak sekali mekanismenya. Yang pertama adalah meningkatkan daya tahan tubuh ya, kemudian meningkatkan pertumbuhan, kemudian penyerapan makanan menjadi maksimal ya, nafsu makannya bisa bertambah, volume ASI juga bisa meningkat dengan pemijatan. Kemudian mengolah gelombang otak ya, di sini jika dilakukan pemijatan itu biasanya bayi akan lebih cerdas ya. Kemudian meningkatkan kecerdasan juga tadi ya untuk si bayi ya, karena sinap-sinap itu akan bertambah dengan cepat. Nah, untuk manfaat ya, manfaat message pada bayi tentunya sudah banyak sekali. Nah, di sini salah satunya adalah bisa menambah nafsu makan ya, kemudian meningkatkan imun menjadi lebih sehat, kemudian membuat bonding ya antara ibu dengan si bayi itu juga menjadi lebih erat. Kemudian tadi ASI bertambah ya, kemudian peredaran darahnya jadi lancar dan lain sebagainya. Nah, ini hasil penelitian Bu Eni ya, yang Bu Eni lakukan untuk terkait dengan pijat bayi. Untuk pengaruh pijat bayi ternyata itu berpengaruh ya terhadap pola makan dan status gizi bayi. Nah, ini kemarin penelitiannya adalah usia 6 sampai 12 bulan ya. Maaf, itu salah ketik. Kemudian di sini untuk pola makan ya menjadi lebih baik ya. Kemudian untuk status gizinya menjadi meningkat ya dari hasil penelitian tersebut. Kemudian untuk penelitian yang kedua terkait dengan pijat bayi, Bu ini juga melihat ya pengaruh pijat bayi tadi dengan frekuensi dan durasi sakit. Ternyata dengan dilakukannya pemijatan itu frekuensi dan durasi sakitnya menurun ya. Misalnya ya dalam 1 bulan itu biasanya bayi sakit 2 kali. Nah, ini menurun menjadi cuma 1 kali. Kemudian untuk durasi ya, durasi itu lamanya ya. Bisa pun terjadi sakit tapi dalam 2 hari itu bisa sembuh. Seperti itu. Nah, ini di sini juga kita akan pelajari bagaimana bayi itu siap ya. Kita tahu bahwa si bayi itu siap untuk dipijat. Yang pertama adalah bayinya terlentang, dia nyaman ya, nyaman, kemudian dia gerakannya tidak meronta-ronta ya. Nah, itu kemudian tertawa atau tersenyum, kemudian kadang dia menghisap ya, menghisap. Kalau bayi kan minyut ya. Nah, itu kemudian matanya terbuka, cerah, kemudian menoleh ke kanan ke kiri tapi sambil tersenyum, tidak menangis ya. Kemudian melihat orang tua, terapis yang pijat tadi dengan ceria. Ini kalau siap. Nah, kalau bayi tidak siap berarti kebalikan dari yang
ini ya, menangis ya, kemudian berot atau menarik diri. Dari terapis. Nah, kemudian untuk persiapan baby message yang pertama adalah dilakukan di saat yang tepat waktunya ya. Pada saat ya kalau ngantuk jangan dipijat ya, pada saat dia ini ya sadar penuh, kemudian kalau bisa jangan pas setelah makan biar tidak muntah ya. Kemudian terapi, kalau dari sisi terapisnya harus cuci tangan ya, cuci tangan, kukunya harus pendek, tidak boleh panjang, nanti bisa melukai bayinya. Kemudian jika pakai perhiasan, cincin ya harus dilepaskan ya. Kemudian lingkungan harus hangat ya, hangat, tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas juga ya. Kemudian tidak ada langsung lampu menyorot ke si bayi biar tidak terlalu silau. Kemudian untuk alat-alat yang perlu dipersiapkan ya alas ya, alasnya harus yang ini ya longgar ya, tidak sempit. Kemudian pakai mainan ya, pakai tisu, nanti takutnya ada yang keluar ya, baik itu pipis maupun sendawa. Kemudian ada oilnya atau minyaknya ya, minyaknya. Nah nanti bisa ditanyakan ke ibunya, kira-kira si bayi ini alergi terhadap minyak tertentu atau tidak ya. Nah untuk prosedur baby message di sini mohon izin. Nah ini adalah perlu ya, mohon izin kepada bayinya. Nah, bagaimana cara memohon izinnya ya? Bisa komunikasi yang baik dengan si bayi. Kemudian melepaskan emosi dengan memandang tadi ya ke bayi, memancarkan kasih sayang kepada bayi, kemudian berdoa ya, dengan kata-kata yang lembut, kemudian lepaskan baju bayinya, nah, kemudian baru ambil minyak dan melakukan sentuhan atau gerakan pemijatan. Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa. Nah untuk terakhir adalah di teknik baby message ya. Teknik baby message di sini ada beberapa bagian tubuh yang dilakukan pemijatan. Yang pertama adalah dari paling terjauh ya. Pemijatan dilakukan paling terjauh yaitu di kaki. Nah kaki, kemudian setelah kaki atasnya adalah ada perut, kemudian ada dada, kemudian tangan dan lengan, kemudian muka, terakhir punggung dan pantat atau bokong bayi. Nah untuk prosedurnya nanti kita pelajari waktu di praktikum di lab. Seperti itu ya, bisa dipahami? Bisa Bu. Oke, materi saya sudah selesai. Silakan untuk mengetahui apakah materi ini masuk atau tidak, saya akan melakukan tanya jawab terkait dengan materi hari ini. Sudah siap ya? Sudah Bu. Siap. Oke, untuk pertanyaan pertama ya, kira-kira apa saja yang diperlukan ya untuk seorang terapis tadi untuk mengetahui si bayi itu siap untuk dilakukan pemijatan? Ya, silakan. Saya Bu. Ya, Yang silakan. pertama bayi itu terlentang dengan nyaman, terus juga tertawa sambil tersenyum dan matanya cerah serta wajahnya berseri Bu. Oke, baik. Bagus sekali ya jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mempersiapkan untuk dilakukan pemijatan pada seorang bayi? Ya, silakan. Saya Bu. Oh ya, silakan. Saat bayi siap,
dan sehat, terus terapisnya sehat. Siapkan alat dan bahan seperti alas, minyak, dan tisu. Oke, ya, baik sekali untuk jawaban hari ini. Saya kira sudah selesai dan materi sudah diterima dengan baik. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Sudah cukup ya. Oke, untuk pertemuan berikutnya nanti kita praktikum di lab ya, untuk terkait dengan teknik atau prosedur dari pemijatan bayi. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Demikian deskripsi singkat dari saya, semoga dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan pada bidang pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan sebagai dosen di Prodi Kebidanan Program Diploma 3, khususnya pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Holistik. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih, semoga videonya bermanfaat. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.